Hai football lover, jumpa lagi bersama kami di kanal YouTube yang membahas informasi pesepak bola terkenal. Jika sebelumnya admin telah membahas Luka Modric perihal skill dan gaya bermainnya. Di video kali ini, admin akan membahas pemain ini dimulai dari masa kecilnya yang menjadi korban perang hingga sukses menjadi pesepak bola seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka dari itu, simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham karena akan ada penjelasan penting di setiap sesinya. Yuk, langsung saja kita mulai. Luka Modric adalah pemain sepak bola profesional asal Kroasia yang bermain sebagai gelandang untuk klub La Liga Real Madrid, dan menjadi kapten tim nasional Kroasia. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa, dan sebagai pesepak bola Kroasia terhebat yang pernah ada. Total, ia telah memenangkan 24 trofi besar di Real Madrid, termasuk 5 gelar Liga Champions UEFA, 3 gelar La Liga, 2 gelar Copa del Rey, dan masih banyak gelar lainnya. Selain itu, Modric juga telah memenangkan banyak penghargaan individu termasuk Ballon d'Or pada tahun 2018. Pada tahun 2019, ia dianugerahi penghargaan Golden Foot untuk hasil karir serta kepribadiannya. Dan masih banyak lagi penghargaan individu lainnya yang tidak bisa admin sebutkan satu persatu. Luka Modric lahir pada tanggal 9 September 1985 di utara kota Zadar, Kroasia. Modric sebagian besar menghabiskan tahun-tahun awalnya di rumah kakek dari pihak sang ayah. Seperti diketahui, nama Modric diambil dari sebuah dusun tempat ia tinggal yang bernama Modrici. Saat berusia 5 tahun, Modric adalah penggembala kambing dekat rumahnya. Masa kecil Modric bertepatan dengan Perang Kemerdekaan Kroasia pada tahun 1991. Ketika perang meningkat, keluarganya terpaksa meninggalkan dusun tersebut. Kakek Modric bahkan dieksekusi oleh pemberontak Serbia yang merupakan bagian dari polisi SAO Krajina pada bulan Desember tahun 1991. Dan setelah keluarganya melarikan diri, rumahnya dibakar hingga habis. Setelah itu, Modric menjadi pengungsi dan tinggal bersama keluarganya di Hotel Kolovare selama 7 tahun. Pada tahun-tahun itu, ribuan bom jatuh di kota dan sepak bola adalah cara untuk melarikan diri dari kenyataan perang. Ia mengingatnya sebagai masa sulit bagi keluarganya dan sesuatu yang membentuk dirinya sebagai pribadi. Dalam keadaan sulit, Modric mulai bermain sepak bola di tempat parkir hotel. Pada tahun 1992, ia secara bersamaan masuk sekolah dasar dan akademi olahraga. Saat masih kecil, ia terinspirasi pesepak bola besar seperti Zvonimir Boban dan Francesco Totti. Berkat dukungan keluarganya, pada tahun 1996 ketika usianya menginjak 12 tahun, Modric dimasukkan ke sekolah sepak bola NK Zadar. Setelah menunjukkan beberapa bakat sepak bolanya, pelatihnya di NK Zadar yakni Tomislav Basic mengatur kepindahan Modric ke Dinamo Zagreb ketika Modric berusia 16 tahun pada tahun 2000. Setelah satu musim bersama tim muda Dinamo Zagreb, Modric dipinjamkan pada tahun 2003 ke Zrinjski Mostar di Liga Utama Bosnia. Selama periode ini, ia mengembangkan gaya permainannya yang serba bisa dan menjadi pemain terbaik Liga Utama Bosnia pada usia 18 tahun. Tahun berikutnya, dia dipinjamkan ke klub Kroasia Inter Zaprei. Ia menghabiskan satu musim di sana serta membantu tim tersebut mencapai posisi kedua di Liga Kroasia. Ia juga memenangkan penghargaan Harapan Sepak Bola Kroasia tahun ini pada tahun 2004. Setelah itu, pada tahun 2005 ia kembali lagi ke Dinamo Zagreb. Memasuki musim 2005-2006, Modric menandatangani kontrak 10 tahun dengan Dinamo Zagreb. Ia mendapatkan tempat di tim utama Dinamo dengan menyumbang 7 gol dalam 31 pertandingan untuk membantu memenangkan Liga. Pada musim 2006-2007, Dinamo kembali memenangkan Liga dengan Modric memberikan kontribusi serupa. Ia adalah penyedia utama untuk striker Eduardo serta membantu Modric memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Kroasia. Pada musim 2007-2008, Modric dinobatkan sebagai kapten tim dan memimpin upaya Dinamo untuk lolos ke Piala UEFA. Di babak playoff terakhir, Modric mengonversi penalti di pertandingan kedua dan tandang melawan Ajax Amsterdam.
Dinamo memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu dengan 2 gol dari rekan setimnya Mario Mandzukic. Akan tetapi, Dinamo Zagreb gagal lolos dari babak penyisihan grup. Dalam pertandingan kandang terakhirnya dengan klub di Stadion Maksimir, Modric mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar yang mengibarkan spanduk dukungan. Ia menyelesaikan masa baktinya selama 4 tahun di tim utama Dinamo, dengan total lebih dari 31 gol dan 29 assist dalam 4 musim. Ia juga turut memberikan kontribusi paling besar pada musim terakhirnya ketika Dinamo memenangkan Piala Kroasia kedua dan menjadi juara. Pada kala itu, Modric didekati oleh Barcelona, Arsenal dan Chelsea. Akan tetapi, ia memilih untuk menunggu meninggalkan klub. Pada tanggal 26 April 2008, Modric setuju pindah ke Tottenham Hotspur dengan biaya 16,5 juta pound dan dikontrak selama 6 tahun. Modric melakukan debut kompetitifnya di Liga Premier pada 16 Agustus 2008 dengan kekalahan 2-1 dari Middlesbrough di Stadion Riverside pada pertandingan pertama Spurs di musim 2008-2009. Modric memulai dengan lambat di Tottenham. Dia menderita cedera lutut di awal masa kiprahnya dan diberi label sebagai pemain kelas ringan untuk Liga Premier oleh beberapa media. Setelah mendengar itu Modric pun berkata, "Kritikus seperti itu mendorong Anda untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka salah. Mungkin saya terlihat ringan, tetapi saya adalah orang yang sangat kuat secara mental dan fisik, dan saya tidak pernah mempunyai masalah dengan ukuran tubuh saya." Setelah penunjukan pelatih Harry Redknapp, Modric diberi peran yang lebih familiar sebagai gelandang tengah atau kiri, yang memungkinkan dia untuk memiliki pengaruh lebih besar pada tim dan menggunakan bakat sepak bolanya secara lebih produktif. Harry Redknapp menyadari nilai Modric di timnya dan berencana membentuk tim barunya berdasarkan playmaker Kroasia tersebut. Dia mencetak gol kompetitif pertamanya di Tottenham dengan hasil imbang 2-2 melawan Spartak Moskow selama babak grup Piala UEFA pada 18 Desember 2008. Sebelum kompetisi musim 2009-2010 dimulai, Harry Redknapp berkata, "Dia adalah pemain yang luar biasa, begitulah yang diberitahukan kepada saya. Dia berlatih seperti setan, dan tidak pernah mengeluh akan bekerja dengan dan tanpa bola di lapangan, dan bisa mengalahkan bek dengan trik atau umpan. Dia bisa masuk ke tim manapun di 4 besar." Pada tanggal 30 Mei 2010, Modric menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun hingga 2016. Setelah penandatanganan dia berkata, "Tottenham Hotspur memberi saya kesempatan di Liga Premier dan saya ingin terus mencapai kesuksesan besar di sini bersama mereka. Memang ada permintaan dari klub-klub besar lainnya, tetapi saya tidak tertarik untuk pergi kemanapun. Finish di 4 besar musim lalu merupakan indikasi di mana kami berada sebagai sebuah klub dan saya merasa saya bisa terus berkembang dan terus mencapai segalanya di Spurs." Pada pertengahan tahun 2011, Modric banyak dikejar oleh rival Tottenham di London, yakni Chelsea yang mengajukan tawaran pertama sebesar 22 juta pound yang kemudian mereka tingkatkan menjadi 27 juta pound. Keduanya tawaran tersebut ditolak mentah oleh Daniel Levy. Setelah tawaran yang gagal, Modric mengumumkan ia memiliki kesepakatan yang baik dengan Levy bahwa klub tersebut akan menerima tawaran dari klub besar. Spekulasi terus berlanjut sepanjang jendela transfer musim panas yang berpuncak pada Modric yang menolak bermain di pertandingan pembuka musim 2011-2012 melawan Manchester United. Benar saja, di akhir musim tersebut, tepatnya musim panas 2012, Luka Modric resmi meninggalkan Spurs dan bergabung ke Real Madrid. Kepada media Modric berkata, "Saya menghabiskan 4 tahun yang luar biasa di sana dengan penuh emosi. Dengan banyak cinta dari klub dan para penggemar. Saya menikmati setiap momen bersama Tottenham. Namun suatu saat Anda merasa perlu mengambil langkah maju, menuju ke masa depan, level yang lebih tinggi. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk pergi, tetapi saya akan selalu berterima kasih kepada Tottenham atas semua yang mereka lakukan untuk saya. Saya menjadi pemain yang lebih baik di sana dan mereka mendorong saya ke level di mana saya berada saat ini."
Pada 27 Agustus 2012, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan dengan Tottenham dengan biaya transfer sekitar 30 juta pound. Modric menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub Spanyol tersebut. 2 hari kemudian, ia melakukan debutnya di Real Madrid melawan Barcelona di leg kedua final Supercopa de España 2012 di Stadion Santiago Bernabéu, menggantikan Mesut Ozil pada menit ke-83. Madrid memenangkan pertandingan tersebut sekaligus memberikan Modric trofi pertamanya bersama klub 36 jam setelah penandatanganannya diumumkan. Modric pada awalnya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tim di bawah pelatih Jose Mourinho karena kurangnya pelatihan pramusim yang ia lewatkan. Belum lagi sejumlah nama besar seperti Xabi Alonso, Sami Khedira, dan Mesut Ozil membuat Modric tidak masuk ke dalam starting line-up pada kala itu. Ia kebanyakan bermain di luar posisinya selama beberapa bulan pertamanya di klub. Pada tanggal 3 November, Modric mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid di menit terakhir kemenangan 4-0 mereka atas Real Zaragoza di La Liga. Sejak Maret 2013, performa dan pengaruh Modric di lini tengah Madrid terus meningkat, dan membedakan dirinya sebagai pemain dengan umpan sukses terbanyak di timnya. Dengan kedatangan pelatih baru Carlo Ancelotti, Modric menjadi salah satu pemain paling sering tampil di tim. Di lini tengah, ia berkolaborasi dengan Xabi Alonso untuk memberikan keseimbangan pertahanan dan serangan. Ia secara konsisten menjadi pengumpan tim yang paling efisien, dengan akurasi rata-rata 90% di La Liga, dan juga memiliki perolehan bola terbanyak di antara skuad. Pada tanggal 24 Mei 2014 di final Liga Champions, Modric kembali memberikan assist dari sepak pojok untuk rekan setimnya Sergio Ramos. Real Madrid menang 4-1 di perpanjangan waktu serta menandai gelar Liga Champions yang ke-10 klub yang dikenal sebagai La Decima. Pada bulan Agustus 2014, Modric menandatangani kontrak baru untuk bertahan di Real Madrid hingga 2018. Dengan kepergian Xabi Alonso, ia berkolaborasi dengan Toni Kroos yang baru tiba. Musim kompetisi 2014-2015 dilalui Modric dengan cedera yang membuatnya gagal total di La Liga serta Liga Champions. Carlo Ancelotti pun berkata, "Modric melewatkan sebagian besar tahun ini dan ini merugikan kami." Memasuki musim kompetisi 2015-2016, Carlo Ancelotti digantikan oleh Rafael Benitez dan Modric tetap menjadi pemain utama di lini tengah. Pada awal tahun 2016, pelatih Rafael Benitez digantikan Zinedine Zidane. Di tangan pelatih barunya, Modric digambarkan sebagai master of the game, yakni berperan penting dari pertahanan hingga serangan. Hal ini terlihat Modric piawai dalam menciptakan peluang, penempatan posisi, dan kinerja serta pengaruhnya secara keseluruhan. Pada pertandingan final Liga Champions di Milan, Modric menjadi pemain reguler di starting line-up melawan Atletico. Di akhir laga, Real Madrid menang melalui drama adu penalti setelah Cristiano Ronaldo sukses menceploskan bola ke gawang Jan Oblak. Pada 18 Oktober 2016, Modric menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, yang membuatnya tetap di klub hingga 2020. Modric adalah starter reguler ketika Real Madrid memenangkan La Liga serta Liga Champions UEFA musim kompetisi 2016-2017. Dengan kepergian James Rodriguez ke Bayern Munich, Modric mewarisi jersey nomor 10 yang didambakan tim untuk musim kompetisi baru 2017-2018. Modric adalah starter reguler ketika Real Madrid memenangkan Liga Champions UEFA 2017-2018 dengan mengalahkan Liverpool di final. Kedatangan pelatih baru Julen Lopetegui pada Agustus 2018 membuat Modric kembali ke tim utama. Dari 27 Februari hingga 5 Maret, Modric melewati apa yang disebutnya sebagai minggu tersulit dalam kehidupan sepak bolanya. Ya, Real Madrid kalah dari Barcelona 2 kali dan Ajax, serta tersingkir dari Copa del Rey, dan menjadikan musim yang mengecewakan. Hingga saat ini, Luka Modric masih menjadi pemain utama di tim Real Madrid, walau usianya hampir menginjak kepala 4. Hal itulah yang disebut beberapa media sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Di level timnas, pencapaian terbaik Modric adalah membawa negaranya mencapai partai puncak final Piala Dunia 2018.
Meskipun Kroasia kalah dari Prancis, ia menerima begitu banyak penghargaan individu berupa FIFA World Cup Golden Ball, FIFA World Cup Fantasy Team, dan FIFA World Cup Dream Team di tahun 2018. Selain itu, total ia telah membuat 172 penampilan serta mencetak 24 gol untuk negaranya. Itulah kisah perjalanan karir sepak bola Luka Modric yang telah admin ulas secara singkat, padat, dan jelas. Gimana menurut kalian tentang pemain ini? Silahkan tulis di kolom komentar.